ومن يضلل فلا هادي له لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, ibu-ibu, nyak-nyak, adik-adik, abang-abang, babe-babe, semuanya yang ada di Mahjane, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Wawan. Yang paling pertama, saudara, mari kita baca Fatihah. Kita minta kepada Yang Kuasa supaya acara kita bukan cuma yang di sini, yang lagi kita rencanain bisa jalan. Yang nomor duanya, kita juga minta kepada Yang Kuasa supaya kita Tunggal Sari dikasih sehat, dikasih waras, dikasih rezeki. Saudara-saudara kita yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang lagi banyak utang belum kecamdak bayar utang, kita minta kepada Yang Kuasa supaya dikasih kemudahan buat dia bayar utang. Saudara-saudara kita yang punya pacar tapi belum punya keberanian buat menyatakan isi hati kepada calon mertuanya. Amin. Siapa sih yang belum sini? Lu deh. Lu mau yang keberat? Ya, kita mintain supaya Yang Kuasa kasih jodoh kepada dia, supaya dia hidupnya tenang. Adik-adik kita mahasiswa pelajar yang lagi pada ujian, kemarin anak-anak SMA udah ujian, kemudian besok adik kita yang SMP, kemudian itu ada SD, kemudian yang udah lulus sekolah pengen masuk kuliah, biar dikasih encer dia punya otak, biar dia bisa jawab, dia punya pertanyaan sehingga diterima di universitas yang bagus, yang dia punya kepengenan. Udah gitu ibu-ibu kita doain, Ibu Maya, ibu-ibu yang lain nih. Ibu itu kan gimana kalau saya ngebayangin emak saya itu beranak 15. Oh, kita satu-satu ya. Iya, dia beranaknya satu-satu. Tadi istighfarnya. Dia beranak 15 mulai tahun, saya ingat abang saya itu lahir tahun 1942. Dan adik saya yang paling bontot itu lahir pada tahun 1972. 15. Yang keguguran 2, yang masih kecil 1, jadi 19. Nah, saudara, emak kita itu perjuangannya begitu rubah. Waktu itu kan belum ada dodet-dodetan. Kalau misal kata sekarang kan kita lagi bunting nih. Kita ditaruh sini nih, diri kita nih, pakai apa tuh alat-alat? Di pasar bang, di pasar. Ya. Kan dilihat itu Pak, itu anaknya, jempolnya komplit. Oh ini dia kelihatan tuh di punya titik dia, ini laki, ini perempuan. Tapi zaman dulu kalau mak kita bunting dia punya perut, itu palanya udah 9 bulan 10 hari masih ada di sini. Udah gitu, itu ucus ngebelit-belit di punya leher, itu anak, bagaimana cara ngedandaninnya? Maka mak itu dibutuhin pada peristiwa itu supaya itu palanya tuh orok yang ada dalam perut mak kita bisa melojong ke tempat kalian. Berat banget mak kita yang buntingin kita. Kalau saya lihat diri saya tuh lagi bunting kemarin, itu 7 bulan. Nah, kok masih cakep pak, 7 bulan kata orang udah itu kan yang mondok-mondok banget itu bu ya, mondok-mondok gitu. Nah pas masuk 8 bulan atau 9 bulan, saya lihat dia kekurang sale, celentang kagak enak rumahnya gitu ya. Nah
demo berapa kita lihat meremnya di teh ampun. Karena teman itu di rem. Kata dokter, bang ini kudu didoret perutnya. Kata mak saya, jangan, dia masih bisa, keluarga kita semuanya beranak pada dalam keadaan normal, disuruh doret. Ya kata bisa didoret, tapi neret begitu neret, sudah keringetnya minta ampun. Oh, menurut. Tapi, ente mak kata dilahirin sama mak kali ya, aku kali ya. Dari pohon keluar kotak. Berat hidup kita, maka itu mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu di sini, dan juga kepada ibu-ibu lainnya yang berjuang untuk hidup. Ibu-ibu kita berat hidupnya. Kalian dari lewati pasar sedang itu masih ada ibu-ibu yang manggung-manggung segala macam. Udah gitu kita minta juga supaya seniman-seniman senior kita yang sudah pada alam banda itu dikasih luas hiburannya. Dia lagi ngulap-ngulapin kita. Ini siapa, kapan kita bakalan mendapat hadiah dari orang-orang yang ikutin jalan-jalan kita. Ya lagi harap kita punya Fatihah, kita baca Fatihah supaya yang udah meninggal dikasih luas kuburnya, yang lagi setiar kayak model Bang Padi ini tetap dikasih kemuliaan, dikasih kemudahan dan kawan-kawan. Bang Rafi dikasih keuntungan supaya nanti saya bisa dikasih kawas lagi. Narok.com. Beri, kita baca Fatihah sama-sama, kita nyatin dan ibu-ibu nyatin abah ini yang berada di alam neraka yang kurang supaya semuanya dikasih kemudahan. Ala hadisnya ala kullunya tinawiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, saudara, wabil khusus abang saya Tembok yang mudah-mudahan pangkatnya besok dikasih kemuliaan lagi, dia akan menjadi kepala dinas. Ibu Maya juga dikasih gampang, dia punya setia. Yang lain-lain juga begitu. Bang Pandi juga begitu. Dan ini barang, maksudnya ini barang kegiatan kita model begini, ini perlu lebih sering-sering kita adain. Kenapa? Karena kita setiap bagaimana kita membuka kita punya hati, kita punya pikiran secara jembar. Jangan sebentar-sebentar kita punya, misalnya nih ya, kita mau pakaian necis, berlempel segala macam dengan mobil lebih keren dari mobilnya Bang Roni, Adi, itu kalau dia jalan di jalan raya itu dia lagi minum, dia buka dia punya jendela, dia main buang aja itu air kemana, bekasnya kemana. Jadi akhlak yang model begini yang kagak bagus. Nah, maka itu kegiatan-kegiatan diskusi model begitu itu penting karena saya berada di sini bukan karena saya lebih pintar atau lebih tahu dari Bapak Ibu semuanya, terutama Bang Toro, Bu Maya, Bu Maya si Tarani, sama apalagi tuan rumah. Kita udah tahu Bang Wawan ini perjuangannya itu gimana di sini di kampung ini, sehingga kampung ini menjadi kampung yang dihormati oleh banyak orang, kampung yang memiliki makna tersendiri bagi orang-orang Betawi khususnya. Kalau saya sih dengan ikhlas hati akan panggil kepada Pak Wawan ini sebagai babe aja deh, ya babe Wawan, sebagai upaya kita ngebenung itu mengangkat dia, memberi apresiasi kepada Babe Wawan ini sebagai tokoh yang barangkali kemudian hari nggak pilih kasih dalam membina masyarakat di sekitar sini. Mau Betawi, mau yang Batak, mau yang Sunda, mau yang macam-macam, pokoknya dia kasih semuanya kesempatan ini. Apalagi di rumah kita lihat kalau kita sering ada di sini juga enak nih. Itu di lantai bawah kita lihat ada apa tuh Pak? Kayak model warung ya? Warung.
paling di dapur kita tuh ada setelan doang tuh ya. Rokan, plak gitu ya. Tumpukin tuh kiri gitu ya. Nah itu digantungin, keren gitu. Motor-motor gitu dibarisin kayak orang. Waduh keren banget itu. Jadi kalau kita sering tinggal di sini bawaan. Ya terima kasih lah pokoknya. Sampai gini di depan yang gede Pak. Seberang. Apalagi tadi Pak Wawan udah mengasih angin seger. Kalau di masjid itu bakalan dia kasih ruangan buat kita bikin kegiatan macam-macam. Jadi ada hadroh, ada tarawih, ada latihan pantun, ada latihan silat, dibuka aja di situ. Dan nanti kalau Bang Muklis, sama Bang Roni, sama Bang Pandi Pak ya, itu perlu sering-sering komunikasi sehingga teman-teman di sini kan kalau sekarang orang jadi MC itu kadang-kadang suka nggak gempa. Nah itu tukangnya nih, Pak Obeng. Dia bisa kasih remaja masjid sini turun hidup, turun bersinar, dan latihan-latihan lain. Azan itu Pak, azan itu kan penting itu yang kemarin kita dikata-katain oleh azan itu apa gitu. Tapi memang pada dasarnya Pak, azan itu kemarin sempat ramai itu. Iya masuk Bu. Ini Ibu Hah? Ganti lagi nih namanya. Kemarin Dewi. Nah ini ibunya ini dia seorang mahasiswa lagi meneliti mahasiswa S2 ya Bu ya. Jadi mau meneliti apa namanya tesis tentang perjalanan kreatif ondel-ondel gitu ya. Jadi dikaitkan dengan nantinya dengan apa namanya dengan kreatif apa namanya ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif. Jadi selamat datang Ibu. Jadi kalau orang Betawi lagi kongko memang begini Bu. Jadi kita nggak terlalu serius, juga nggak terlalu banyak bercanda. Nah, azan itu Pak, itu memang anak harus dilatih. Azan tuh kadang-kadang banyak orang hafal, gitu. Memang bikin kita rasa, apalagi yang suaranya komeng. Suara komeng itu suara khas gitu ya. Apalagi yang kongko kita sebut-sebut. Lompong. Jadi dulu kita tuh memang remaja masjid sering ada kegiatan lomba azan, bahkan mandiin mayit itu pun diajarin karena mandiin mayit itu siapa yang bakal bisa mandiin mayit karena hukum mandiin mayit juga penting. Segala macam itu. Jadi masjid itu mesti kita makmurin dan kalau kita ngomongin ondel-ondel, maka dalam pandangan saya itu sebetulnya tiada bertentangan dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang menjadi keyakinan kita dalam beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua hal yang berbeda. Ondel-ondel itu adalah ekspresi dari leluhur kita yang juga pada dasarnya ingin mengagungkan sesuatu yang besar dengan cara masa lalu. Jadi kalau kita lihat misalnya konsep orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita memandang dirinya yang B, yang Betawi itu, dan menempatkan dirinya pada alam semesta ini, maka itu adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam konsep orang-orang sekolahan dunia, dalam konsep orang-orang sekolahan seperti yang dipelajari oleh Roni Adi, Umaya, dan Pak Koro, itu dunia besar. Kedudukan nggak kabelnya tuh? Kedudukan nggak Bang Roni? Satu kesatuan yang utuh, bagaimana orang kita memandang satu yang besar, kemudian
petunjuk-petunjuknya kepada kita. Jadi pada masa itu dunia besar diterjemahkan oleh orang kita masa lalu, ini pra Islam ya kita ngomongnya Pak ya. Nah, ini melihat dirinya sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa berdiri sendiri di tengah-tengah kehidupan yang besar ini. Nah, dia juga memiliki sahabat-sahabatnya. Mana dia? Ada pohon petai di rumah Pak Wawan itu pohon petai Pak ya? Iya. Kalau Umaya, kalau itu kembang petai namanya apa? Iya Pak Acep ya? Yang panjang gitu ya? Itu ada buahnya satu tuh Bu. Yang bundar kok ya. Mainan. Kita masih kecil mainan gitu. Iya. Nah, kita mempunyai kawan-kawan yang juga ada pada alamnya, pohon-pohonan, binatang, makhluk halus, segala jin, setan dan segala macamnya itu dia ada pada kaki sebelah ini, kaki manusia, kaki setan, kaki iblis, belis, siluman, binatang, pohonan, dan puncak yang paling atas. Bagaimana kita meraih itu adalah yang maha kuasa. Proses zaman dulu yang maha kuasa ini. Maka kita orang-orang zaman dulu ya Pak Wawan ya, kalau tiap malam Jumat misalnya kita subuh ini di kamar kita nih ada macam-macam, ada pisang raje, sisir, ada telur ayam, ada telur bebek, ada air putih, ada teh pahit, teh manis, kopi, ada risong, ada kue apem, ada juga kembang rampe, ada juga pembukaan, ada juga macam-macam lain. Nah itu adalah kode-kode seni, kode-kode yang dimiliki pemahaman manusia pada saat itu untuk menyogok ya kalau cara gampang sekarang ini, menyogok yang maha kuasa supaya yang maha kuasa tahu bahwa manusia sedang setia untuk mencari sesuatu sogokan sesuatu. Kemudian nanti kalau di tempat lain misalnya ada kakak ayam, ada kalau dalam ilmu pukulan nanti ada susu, ada pisau raut, ada macam-macamnya lagi. Nah ini kita manusia menuju kepada yang maha kuasa untuk mendapat macam-macam hal, apakah ilmu pengetahuan, apakah macam-macam dengan cara-cara seperti zaman dulu. Ini kalau Islam sudah tahu dah. Kita Robbana hablana min azwajina dzurriyyatina, kalau kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita macam-macam, kita pelihara, kita punya teman baik, kode-kode. Ini kode-kode masa lalu gitu. Untuk pada yang maha kuasa. Nah, manusia kepada dunia hewan juga harus berbaik-baik. Kita tidak tahu dunia hewan, dunia binatang, dunia jin, setan, pelayangan segala macam mempunyai kode-kode untuk menuju kepada yang maha kuasa. Itu urusan lain, urusan kita. Nah, yang menjadi urusan kita adalah kita berbaik-baik pada ini, sehingga ini berbaik-baik kepada kita berbaik kepada ini memberikan manfaat kepada kita. Mana misalnya? Waktu Umaya lagi sakit jantengan, sakit mata, dia itu emaknya babe tong ya. Babe tong itu ambil dia punya jarok di depan rumahnya, teleng direndam, airnya dituturin kepada matanya Umaya yang matanya yang lagi merah, akan bunga dia. Bambu Kris Obeng belajar silat, main pukulan beksi. Makhluk halus di sini yang dalam kisah-kisah cerita beksi itu, beksi keluar dari ajaran siluman macam putih, maka ini memberikan pelajaran kepada manusia yang dalam cerita rakyatnya si macan pun ini memberikan ajaran kepada hamba Allah
manusia anaknya Raja Buluk. Raja Buluk itu yang anaknya lagi budak. Anaknya budak. Raja Buluk guru silat terkenal. Banyak muridnya. Tapi anaknya satu-satunya semata wayang yang takdir Allah Subhanahu wa taala itu dia menjadi budak, dia dirayu-rayu babenya kagak mau belajar. Dia bukannya pergi ke hutan. Di hutan itu dia ngelamun, dia apa segala macam, dia ngeraman segala macam, dia cari pohon angklik segala macam, pohon apa negara rusa segala macam, dia aduk-aduk akhirnya bisa jadi obat. Kemudian muncul makhluk yang menurut hikayat dari cerita Bekri itu adalah macan putih yang bisa ngomong dalam kode cara orang budak, maka diajarinlah jurus macan putih yang akhirnya menjadi Bekri. Ini ngerayu babenya pada anaknya ogah. Akhirnya anaknya ngaku dengan kode sendiri, saya bang agak mau belajar sama babak karena saya diajarin cara main pukulan oleh makhluk halus yang ada di hutan yang agak ada namanya, tapi kita bisa mengenali dirinya seperti siluman macan putih. Oh begitu. Kalau begitu, lu sekarang tes, gua tes. Kalau gua sebagai babak lu kalah sama lu, maka dengan ikhlas hati gua pengen belajar sama lu menuntut ilmu pada lu. Pejabat jalan jurus 2-3 jurus 4-5 jurus sampai 12 jurus, kalahlah babi. Raja Buluk dia belajar pada anaknya mendapat pelajaran dari makhluk halus. Makhluk halus itu makhluk siluman, namanya buaya putih, namanya banyak putih. Dia juga diajarin jampe-jampenya. Kasihan kaulah si macan putih mangka hati terus dan ini. Nah, kemudian apa lagi? Lagi sakit gondok kembali. Dua. Gondongan. Sakit gondok ini juga diajarin sama makhluk halus, sama orang Cina. Kita dikasih blau, dukun tutulin, kita punya tenggorokan, ame blau dengan gambar macan. Kemudian dibacain jampe-jampe. Jampe itu misalnya jampe ada satu jampe untuk pengobatan di gondok itu urung tempolong kapur urung tumbuhan urung tempolong kapur urung tumbuhan itu macam-macam. Nih diajarin sama makhluk. Nah, maka itu macam-macam bisa muncul dari sini. Begitu juga di kemudian hari waktu anak-anak pada main selpetan, pada main apa-apa, dia mau bisa menemukan cara kayu yang bisa jadi selpetan. Itu kan dia akhirnya berbaik-baik sama ini. Anak-anak bisa main tokada, kenapa? Karena dia akhirnya dia tahu ada sesuatu yang keluar masuk melalui itu yang namanya kadal. Ondel-ondel adalah personifikasi kita. Kita berbaik-baik kepada makhluk ini, dan makhluk ini akhirnya mempunyai kekuatan yang maha kuasa. Konsep Pancasila kemudian waktu diambil sama Bung Karno menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ambil simbol warnanya kuning, bintang. Nah itu yang maha kuasa itu disimbolkan dengan warna kuning, warna bintang. Kalau saudara-saudara kita nanti misalnya Bang Asep mati, misalnya Bang Asep mati, ikan rumahnya ditunjukin bendera kuning, bahwa manusia akan kembali menuju kepada yang maha kuasa dalam keagungan yang maha kuasa. Apakah dia nanti akan digebukin dulu dia di neraka? Pelangi. Ya kan kalau ini kan sekarang masih bulan itu ya, bulan Rejab ya Pak. Masih bulan Rejab itu kan bulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kemudian ditarik ke Sidratul Muntaha
dan pada langit ketujuh ada perintah yang ada diskusi dengan malaikat Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim yang tentang sholat akhirnya 5 waktu saja. Nah, yang Maha Kuasa warnanya kuning, maka dalam beberapa simbol kita di rumah Betawi atau warna-warna juga mengambil warna kuning. Begitu juga warna coklat. Warna coklat juga menjadi warna penting dalam rumah kita karena dia memberikan arti bahwa itu sebetulnya simbol kehidupan masyarakat. Simbol kehidupan masyarakat mana? Yaitu simbol tanah. Ada kemudian seni pertunjukan kita yang bernama topeng. Dulu ada disebut topeng tanah. Kenapa disebut topeng tanah? Karena dia bermain di atas tanah. Maka itu menjadi simbol. Warna coklat adalah simbol kita bahwa Bang Muklis berasal dari tanah. Dia melakukan kegiatan berteater, meng-MC ada di atas tanah. Nanti kalau udah jatuh tempo, diambil sama malaikat Israel, dia akan ulangin ke dalam tanah. Jadi simbol-simbol warna itu. Nah, makhluk yang besar yang kita anggap memiliki kekuatan itulah yang kemudian kita kenal dengan sebutan ondel-ondel pada zaman sekarang. Dulu menurut Pak Bolo di mana Pak? Rawasari. Itu dia yang sudah mendapat penghargaan sudah meninggal sekarang di dalam sekali. Sekarang anaknya siapa? Anaknya yang mau keluar. Kubur kan dangdut ya. Dangdut dorong ya. Tapi yang bawa ya. Jadi menurut Pak Bolo, nama seawalnya itu bukan ondel-ondel, yaitu adalah barungan. Bukan barungan, obat barong oleh barong. Barungan di sini artinya adalah bersama-sama, berombongan, itu barongan, menghidupkan sesuatu secara bersama-sama. Baru. Jadi ini barungan ini nih. Tuh, jadi kalau kita lagi baca apa tuh hadiah buat Widya, barungan sebelah wetan ada pulon, saya serahin beras ini ada 780 mut, saya serahin pada barungan sebelah kanan. Rombongan. Nah, jadi itu barungan namanya. Nah, barungan ini adalah jenis, jadi menghidupkan, rombongan itu menghidupkan sesuatu yang memang memiliki arti tersendiri di dalam pikiran, ide-ide orang Betawi masa lalu. Nah itu diberilah kode-kode tersendiri kepada barungan itu dengan bentuknya yang besar, dengan mukanya yang seram dan cakep, dengan rambutnya yang gimbal dan segala macam. Nah, itulah kode-kode yang pada akhirnya dianggap memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, fungsi awal zaman dulu menurut kita cerita-cerita abang-abang kita, bapak-bapak kita, bahwa ondel-ondel itu fungsinya menolak bala. Dia juga dipakai sebagai media komunikasi manusia kepada Yang Maha Kuasa ketika ada peristiwa baritan atau bebarit atau sedekah bumi. Jadi dia dipakai sebagai media untuk mengiringi rombongan menuju ke suatu tempat untuk menanam kepala kebo di belah ujung, belah wetan, belah kulon, belah tengah, dan belah hilir. Tanam di situ. Nah, jadi salah kode-kode itulah yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari peristiwa yang kemudian namanya barungan itu. Jadi kenapa dia harus pasang? Karena ini juga simbol perempuan laki-laki, simbol siang dan malam, simbol kebenaran dan kejahatan, simbol segala macam-macam yang berdua-dua, yang berpasang-pasangan itu. Sehingga dengan adanya dua yang sepasang itu terbentuklah keseimbangan, equilibrium dalam ilmu yang diajarkan.
keseimbangan itulah yang kemudian diungkapkan dalam simbol yang ada pada ondel-ondel. Umayyah waktu dia kawin, waktu dia sendirian, dia cuma galau. Ketika dia udah kawin, maka dia memikirkan keseimbangan hidupnya. Dia nggak mungkin berjalan sendiri. Dan orang kawin itu kan maksudnya bukan semata-mata ingin melampiaskan hawa nafsu hewani atau hawa nafsu saja, tetapi dia memikirkan kelanjutan kehidupan, bahwa nanti ada anak melahirkan cucu melahirkan cicit melahirkan ibu dan segala macamnya. Itu jadi keseimbangan dan keberlanjutan hidup itulah yang menjadi simbol dua dari model-model atau barungan pada saat itu. Jadi, nah sekarang bagaimana? Ondel-ondel itu adalah kita. Kita maksudnya ondel-ondel kita itu Betawi. Ondel-ondel itu Betawi dan Betawi adalah ondel-ondel. Kita bisa melihat keseimbangan pada masyarakat kita, tetapi pada kenyataannya memang kita masih belum seimbang. Kenapa? Kita masih ambak-ambakan. Kita masih kepengen menjadi raja sendiri-sendiri. Nah, makanya ada acara begini supaya hanya ada satu raja yang kita dengerin, yang kita ikutin, yang kita mengharapkan pituah-pituah darinya. Jangan kayak sekarang ambak-ambakan di mana-mana. Lalu kata almarhumlah Kiai Haji kata orang kita dikatakan kayak kalau kita ngumpulin orang Betawi itu kayak ngumpulin kodok. Kita di sini kita kumpulin di sini ada don yang opak ini semua di sini. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Sekretaris Umum dari Lembaga Kebudayaan Betawi, Bang Imbong Hangkulon. Ini Bang. Maka dari itu, marilah kita memaknai ondel-ondel itu sebagai penjaga keseimbangan. Kita seimbangin kita, jangan kita mau menang sendiri. Keseimbangan ini menjadi penting sehingga kita, kalau kita mau berpuasa, kita harus menyeimbangkan antara yang lain sehingga kita menjadi seimbang. Nah, Ibu Maya nanti akan menjadi gubernur misalnya, maka itu harus ada keseimbangannya. Nah, itulah kira-kira. Mari kita menjadikan ondel-ondel sebagai sesuatu yang memiliki makna keseimbangan sehingga kita seimbang dalam menilai orang, seimbang dalam berperilaku, seimbang dalam macam-macam, sehingga tidak ada satupun dari kita yang ingin menonjol sendiri-sendiri karena kita tidak bisa hidup sendirian. Bisa aja kita hidup sendirian, tapi kalau cara giliran mati mau disuntik dia, disuntik dia, diganyutin, ada yang gue bungkus. Nah itulah sementara saudara. Jadi ondel-ondel ini adalah kita adalah ondel-ondel. Janganlah kemudian dicampur-campurkan antara pemahaman kita dengan pemahaman dinul Islam kita yang memang itu dua jalur yang menurut saya harus kita dudukin pada tempatnya masing-masing. Nah, meskipun pada akhir-akhir tahun pada akhir abad 21 banyak orang yang kemudian memahami ondel-ondel harus dimasukin Islam, harus disunatin, harus mukanya dibikin cakep, gitu ya. Nah, itu boleh saja karena manfaat ondel-ondel kemudian pada kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa